hormati, pertama patut panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya kita bisa hadir di tempat ini. Juga salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita, memberikan pencerahan dalam hidup ini. Bapak anggota Senat, ketua-ketua komisi, ya, yang terutama komisi C, ya, dan sekretaris yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam 2 tahun terakhir ini Komisi C sebagai inspirator, inisiator dan motivator, ya, memberikan tauladan contoh yang baik untuk memulai kegiatan komisi, ya, walaupun mungkin pada hari ini ada keterbatasan karena bersamaan kegiatan atau jadwal di tempat lain. Tapi salah mungkin agak lambat datang sebagian. Yang saya tertarik ini mekanismenya. Memang seharusnya seperti ini yang dicontohkan Proponder. Tahun lalu kita lupa. Seharusnya memang komisi dulu, nanti ada terpisah kegiatan pleno mengundang semua. Dan saya lihat tema atau judul dari topik pada hari ini untuk kita bicarakan pada Komisi C ini, yaitu sangat menarik dan applicable, ya, relevan sekali, yaitu MBKM. Karena kebijakan MBKM ini ya masih debatable juga, masih ada yang dianggap kontroversi, terutama registrasi, ya, pengakuan mata kuliah, di mana anak-anak yang tadinya memprogramkan mata kuliah, ya, di situ subjek konten, kan, ilmu pengetahuan, masa mereka ke semacam magang ke sekolah kemudian tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan, mungkin bantu administrasi, kemudian diberi pengakuan mata kuliah subjek konten itu yang tidak ada hubungannya. Sehingga, dan yang lebih ironisnya, saya tidak tahu mereka terprovokasi sama teman-teman atau apa, lebih dari separuh yang tadinya ikut mata kuliah sama saya, kan, Social Linguistics in Educational Context, sudah berjalan 3-4 kali pertemuan, satu-satu minta izin. Pertama saya lihat ada 2-3, kemudian hampir tiap hari ada bersama surat pengantar dari rekan. Akhirnya apa yang terjadi? Lebih dari separuh ikut program kampus mengajar. Ya, saya sebenarnya tidak keberatan, tapi urgensinya apa, ya, relevansinya apa? Bisa dibayangkan kalau ini mata kuliah yang mana butuh pengetahuan subjek konten kognitif, kemudian cuma dibawa ke ranah praktek membantu administrasi, atau ada kan ranah PPL praktikum, mungkin itu yang bisa di praktek PLP atau KKN yang mungkin bisa. Tapi kalau ilmu pengetahuan ini jangan diambil alih oleh kampus mengajar, ya. Tapi saya kira Proponder insya Allah akan menjelaskan lebih detail tentang ini. Mungkin ada paparan dari Pak Sekretaris. Untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Komisi C yang telah berinisiatif pada semester ini membuka kegiatan Komisi C, yaitu membahas tentang MBKM. Demikian dari kami. Selamat datang Pak Dr. Musito. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Senat, dengan resmi kami membuka kegiatan Komisi C pada hari ini, yaitu penyamaan persepsi
implementasi MBKM Merdeka Belajar Kampus Mengajar IFKIP Unpad dalam perspektif peningkatan kualitas pendidikan serta pemenuhan indikator kerja utama IKO perguruan tinggi oleh Komisi C Senatek. Dengan resmi kami buka. Selanjutnya kami kembalikan ke panitia atau langsung saja ke Pak Materi, Bapak Profesor Putranus Kondermanoro di PSG. Ibu yang mungkin kita beri penekanan di Komisi C ini, lebih kurangnya mohon maaf dan mari kita saling mengisi tetap supaya kita bisa keuangan Pak Sarulya diinginkan supaya bisa terserap itu dana sehingga kegiatannya seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang paling menarik menurut saya kita diskusikan di Komisi C ini adalah bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM yang dilakukan oleh unit penjagaan mutu selama ini supaya nanti kita sinkronkan dengan komisi-komisi. Kalau Pak Ketua membuat anggaran dan itu serahkan saya lebih besar sedikit karena nanti kami mau Komisi C ini kami tidak mau duduk di tempat seperti ini lagi untuk evaluasi. Kami akan di monitoring di mana mereka melakukan kegiatan yang 20 SKS itu supaya kami tahu apakah betul dilaksanakan atau hanya formalitas. Itu harapan kami nanti. Kami sudah diskusikan ini dengan Pak Sahrul dan teman-teman. Rambu-rambu yang sudah mereka buat dan pelaksanaannya. Yang penting sekali menurut saya kita sebagai anggota Senat yaitu kita harus mempunyai persepsi yang sama dulu tentang bagaimana MBKM itu dievaluasi dan dimonitor oleh unit yang terkait di fakultas sehingga kita di Senat bisa melihat apa yang bisa kita sarankan, apa yang bisa kita lakukan untuk dapat lebih menekankan kepada kualitas dari pelaksanaan satu kegiatan itu. Sehingga bahwa anggota Senat ya, khususnya Komisi C itu 11 orang. Ya, dan di sini dalam daftar undangan workshop ini ya, yang hadir ya baru ada 5 orang sama dengan saya. Beberapa rekan ini tidak bisa hadir dengan beberapa alasan informasi. Mungkin yang selebihnya dalam perjalanan menuju tempat pertemuan ini. Jadi kegiatan ini insya Allah bisa memberikan rekomendasi dan tujuannya adalah untuk penguatan pada pimpinan karena terkait tadi yang sempat diceritakan oleh ISO ini saya pada pekan yang lalu ya, tujuannya adalah untuk menyampaikan agar kita bisa mempertanggungjawabkan sertifikatnya pengakuan ISO yang telah diberikan. Satu contoh kecil Bapak sekalian ini Pak saya mohon maaf, tidak ada maksud apapun saya hanya ingin agar kita itu kredibel di mata publik. Ini contoh Pak, contoh real dan ini sudah sekian lama terjadi di FKIP. Duta Kampus Merdeka yang biasa Pak Anang saya kira asumsi awal kita sebenarnya MBKM ini secara nasional bahwa memang secara mendasar naskah akademik yang tidak jelas itu yang mengarahkan kita ke bagaimana yang terjadi di lapangan karena tidak jelas naskah akademik secara ini tadi Pak Ketua terangkan tentang bahasa Inggris bagaimana relevansinya saya kira itu yang tidak klop artinya dasar untuk MBKM ini memang masih melihat menyesuaikan artinya menyesuaikan tatanan yang sudah ada di tingkat global sehingga itu diikuti walaupun tidak dibarengi dengan pemikiran yang matang dalam hal ini naskah akademik tentang MBKM itu sehingga muncullah dengan respon yang berbeda baik itu mahasiswa, baik itu dosen, bahkan masyarakat itu sendiri. Penyakit lama yang sudah berlangsung
Tampaknya obatnya belum ada sampai hari ini. Sudah lama saya bersuara di tingkat prodi, di tingkat jurusan, bahkan secara informal pernah saya komunikasikan. Penyakit kita di Fakultas Info salah satunya adalah problem pembelajaran pada mata kuliah MKU. Karena setelah dari sini mau pergi ke undangan. Iya, ini dan sebetulnya MBKM ini sudah jelas diatur di dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Ristek tahun 2020. Di situ jelas sekali semuanya. Apa yang akan kita lakukan, yang MBKM itu termasuk yang apa, yang seperti apa, dan syaratnya adalah yang melakukannya itu waktu itu adalah mahasiswa semester 5. Iya, lalu yang menjadi mitra harus punya MOU atau PKS atau SKP apa namanya. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya saya mengirim mahasiswa ke satu tempat, tetapi partner itu tidak ada perjanjian kerjasamanya dengan Unpad. Itu memang nggak boleh. Nah itu yang pertama harus kita pahami. Yang kedua adalah sebenarnya sudah bagus bahwa ada unit atau pusat MBKM yang dimana ketuanya Pak Anang, ya. Saya sebagai moderator saja. Terima kasih dengan berbagai macam masukan saran dari teman-teman yang menyangkut tentang kebijakan, tentang unek-unek yang disampaikan oleh Pak Sunarto, dan juga dari Prof. Mary tentang aturan yang regulasi yang berlaku di fakultas. Maka saya bisa memetik beberapa hal yang perlu pertegas tentang aturan, dan juga dari pihak Senat untuk memutuskan bahwa hal-hal yang mungkin kita perlu pikirkan bersama demi kelancaran daripada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi kita, itu yang perlu kita putuskan dan perlu kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama, saya berdasarkan pengalaman saya sebagai Kaprodi bahwa rekognisi ini merupakan satu masalah yang perlu kita harus hadapi bersama. Oleh karena satu kendala di sini adalah panduan yang belum ada. Dan kami dari Prodi terkesan untuk tidak mau pulang lagi. Artinya penerimaan di sana sangat bagus. Memang bermasalah kinerjanya, maka solusinya kita bantu mereka. Kita beri pertimbangan pimpinan fakultas, kita bantu mereka. Terlalu besar universitas ini, khususnya FKIP, untuk dikelola oleh Labdas dengan sumber daya yang begitu terbatas. Oke lah, itu fakta. Tidak usah kita permasalahkan fakta itu terus-menerus, tapi yang kita pikirkan adalah solusinya sekarang melalui Komisi C. Kita tawarkan solusi, kita bantu Labdas, kita bantu Pak Dekan, Pak Wahid untuk tes kita, pendistribusiannya misalnya. Dan yang kedua, mereka ini yang berkoordinasi ke Labdas sebagai perpanjangan tangan Labdas di tingkat internal fakultas masing-masing. Pola secara teknik yang bisa kita ikuti bercermin dari Universitas Maju di Indonesia. Saya perhatikan di UPI misalnya, yang pengelolaannya sudah sangat bagus untuk mengelola mata kuliah umum universitas, itu mereka jadwal seragam pada jam yang sama, itu dijadwal misalnya. Ketua Senat ini kita harus kata di FKIP, di seluruh fakultas sudah saya katakan, Senatnya FKIP itu aktif sekali. Saya bilang, ya. Jangan hanya kata-kata yang saya sampaikan itu di fakultas lain kita tidak buktikan. Ini harus, misalkan mengenai penelitian mengenai BKM ini kita dukung terus ya. Kami Senat di Komisi C ini orang-orang yang memang kita turun di mana mahasiswa-mahasiswa yang 20 SKS itu. Ya, kita mau melihat, dan kalau perlu secepatnya kita sampaikan kepada Prodi bahwa logbook sudah harus ada yang menghitung ekuivalensi 20 SKS dengan aktivitas dan waktu yang mereka gunakan untuk itu. Itu harus penting. Itu yang catatan saya. Nah, sebelum saya lupa,
Di dalam edaran yang disebutkan oleh fakultas, seluruh senat harus melakukan aktivitas mendukung IKU. Nah, kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Sekretaris, karena kita akan ada studi banding atau kunjungan ya Pak ya. Maka saran saya sebelum saya lupa, kita coba cari dulu perguruan tinggi yang pelaksanaan MKU-nya sudah bagus dan yang mempunyai panduan rekognisi MBKM khususnya transfer kredit dan segala macam itu sudah bagus. Ke situ saja kita supaya langsung mengena MIKU. Bagaimana Pak? Itu saya lemparkan untuk topik yang kedua sebelum saya lupa. Terima kasih kalau masih ada. Izin menampilkan Tiga laptop luar biasa. satu pun tidak dapat perpanjangan atau ongoing kegiatan PKKM. Ini harus saya ceritakan, bukan lagi isu tapi ini kenyataan Pak. Di bulan Januari tepatnya, ya, kami itu mendapatkan informasi dari Ketua Tim Task Force UAN, ya, bahwa ini ada pengumuman. Alhamdulillah prodi pendidikan fisika itu lanjut tahun kedua. Setelah itu kami diminta untuk menyusun rencana implementasi tahun kedua. Kami kirim dan di tanggal 27 April plagiasi dan penyusunan skripsi ini belakangan ini makin di internal kita ya, tidak usah Lagi skripsi. Disusun, dituliskan, dibuatkan ya, dibuat. itulah sederhananya. Bagus barangkali kita bersuara sana melalui komisi kita ini untuk coba menekan, memberi pertimbangan kepada pimpinan untuk menekan semaksimal mungkin gejala ini. Gejala di prodi saya itu trennya itu menguat. Sudah ada indikasi, ada bukti. Perdebatan besar kita di PGSD dulu, saya menyuarakan itu. Tetapi memang kesan yang muncul adalah hal-hal yang berbau etis itu sulit dikendalikan karena bukan wilayah normatif. Tetapi sebagai kekuatan institusi di Komisi C mungkin patut juga kita peduli, karena itu bagian dari ikhtiar yang kita patut lakukan. Mungkin perlu ada penekanan, penegasan. Bahkan selain di prodi saya di FKIP ini, itu luar biasa. Ini itu misalkan tidak masuk dalam ranah yang lain, ternyata bisa dianulir. Nah yang kedua, kalau memang juga seperti itu plagiasi ini, saya juga sepakat termasuk dengan gratifikasi ini, khususnya di fakultas, kita cobakan buatkan edaran. Kan apa susahnya buat edaran dulu kan? Edaran, baru kirimkan ke seluruh program studi, tembuskan ke rektor, berarti di FKIP itu sudah aman kan begitu? Itu kan salah satu niat baik. Nah, plagiasi ini sebenarnya saya juga ikuti perkembangan istilah-istilah plagiasi ini. Kadang-kadang juga dalam edaran yang ada itu, saya tidak terlalu memahami maksudnya mereka itu dengan plagiasi. Kebetulan saya adalah ketua tim validasi karya ilmiah, sudah cukup ini. Plagiasi yang dimaksudkan itu tidak boleh sebenarnya serta-merta hanya disampaikan seperti itu, tapi sekarang ada mesin kok, ada aturan yang mengatur itu. Selama itu tidak bermasalah dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang mendeteksi sekian persen. Nanti kalau ketahuan betul-betul itu sudah melanggar aturan yang ada, Jangan diloloskan. baru kita munculkan dan kita diskusikan di senat, baru kita sampaikan kepada pimpinan fakultas. Nah, saya kira saya juga cukup sepakat, kita buat aja di catatannya senat Komisi C, supaya nanti di pleno kita sampaikan ke senat secara umum bahwa Komisi C mengusulkan bahwa pimpinan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan membuat 3 paling sedikit edaran, 1 tentang gratifikasi. Mata kuliah contoh, bagus contoh micro-teaching. Micro-teaching Pak, misalnya kalau micro-teaching, ya, andaikan mata kuliah ini dilakukan dalam kegiatan MBKM, maka aktivitas, ya, misalnya pada minggu pertama diskusi dengan guru fisika, mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami di sekolah
sekolah. Kemudian berikutnya lagi ada observasi, membuat perangkat atau media pembelajaran, melakukan peer teaching ya, sesuai MPP. Demikian juga dengan itu. Nah, itu yang saya tambahkan, saya lupa tadi itu. Saya sudah ingatkan itu. Misalkan Pak Mustito ini adalah ahli di bidang biologi luar angkasa. Jadi ya mahasiswa kita kalau ambil 20 SKS biologi di luar angkasa tuh, maka begitu masuk laporannya yang 20 SKS ini Pak Mustito kita panggil. Pak Mustito, coba asistensi dulu laporan ini, kira-kira benar tidak ini? Lalu ditanya beliau, apa yang hidup di luar angkasa, apa yang mati? Ya, dia tidak tahu, pasti tidak diboleh, hanya di karang-karang kan gitu. Nah, itu yang disampaikan kepada sebagai tambahan daripada yang sudah ada itu. Bisa jadi topik penelitian fakultas lagi. Ya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu setuju dan